Barca itu dikenal dari dulu bermain bagus dan menang. Nah, main bagus ini menjadi sebuah pondasi, menjadi filosofi untuk meng-create chances, dan mereka punya pemain yang finishingnya bagus. Nah, berapa match terakhir, gue nggak ngerti mainnya apa. Yang main bagus, gue bilang itu di babak setelah 3 pemain datang, permainan ya, bukan skor ya. Sama di Champions League. Tapi Champions League lawannya juga Victoria Felsen, nggak jelas sih, ngerti nggak dari mana. Nah, sebelum Champions League bermain, itu very ugly win, jelek banget mainnya. Yang banyak long ball, yang gue nggak ngerti lah. Udah kayak Liverpool KW2, ngerti nggak lo? Jadi sirkulasi bola itu dari kiri ke kanan dengan bola atas, bukan dengan bola bawah. Dan kombinasi-kombinasi yang kita kenal, jarak pemain dekat itu tidak selalu kelihatan. Kelihatan pas lawan Velsen, kelihatan pas di babak kedua kemarin. Jadi lo harus pisahkan antara skor dan permainan. Madrid pun demikian, lebih ngandelin skill individu. Sekarang 7 match beruntun bisa. Sampai kapan? Gue sih nggak yakin. Untuk Barca pun dan Madrid. Tapi kembali lagi ke point of view seorang Xavi ya sebagai pelatih, kan dia dituntut untuk mendeliver hasil kan, dan dia deliver dengan hasil-hasil ini, walaupun ya memang menangnya nggak bagus tadi yang coach bilang. Lu nggak bisa bilang begitu. Barca itu beda dengan klub-klub lain. Cuman kalau sekarang kayaknya Xavi memang harus berkompromi gitu ya, maksudnya dia kan biangnya tiki taka. Kita bicara Xavi kan bicara tiki taka ya Xavi gitu kan. Tapi sampai Xavi mau menanggalkan itu, bermain dengan lebih pragmatis, dengan lebih memotong bola di tengah, tidak terlalu banyak bermain, tapi lebih bola-bola long ball, direct, lebih vertikal, pragmatis lah ya. Itu kan bukti bahwa gue udah pernah ngerasain susahnya gue possession football tapi nggak bisa nyetak gol. Sekarang gue mau coba meramu ini, ada kompromi itu antara ketika kapan lo harus bermain betul-betul lo menguasain bola pendek segitiga biasa yang dimainin Barcelona dengan permainan cantik mereka, tapi kapan juga lo harus kill the game lewat sepak bola yang vertikal, yang lebih direct ke depan gitu. Dan Xavi ternyata dengan pilihan pemainnya dia ambil, Rafinha seperti itu, Dembele balik ke permainan bagusnya, Lewandowski juga berada terus di depan. Itu kan artinya dia harus bisa menciptakan sebuah sistem baru, dan itu gue melihatnya dia bisa melakukan itu gitu. Dan kalau kita bicara apa yang dilakukan Xavi ini kan sebetulnya pernah dilakukan juga sama Enrique. Dia kan tidak terlalu tiki-taka kan, karena dia mengandalkan 3 trio di depan. Gimana gue cara maksimalin 3 trio di depan, bahkan lini tengah mereka itu di era Valverde itu bisa dikatakan lini tengah yang paling jarang oper-operan bola, padahal kan selama ini kan lini tengah yang betul-betul oper-operan bola. Tapi di eranya Valverde, eranya Luis Enrique, mereka tuh betul-betul. That's why Enrique nasibnya nggak akan lama. Cuman kan ya itu, dia di kontrak 3 tahun, dalam 3 tahun itu dia bisa tampil maksimal, juara terus, dapat Liga Champions kali, dan lu nggak bisa memaksakan Barcelona harus tampil selalu cantik. Gue tidak memaksakan itu, yang memaksakan kan itu sosio. Di era cantik, permainan cantik itu kan cuma di era Pep yang menurut gue yang betul-betul the best version of Barcelona. Cuman kalau kita bicara mundur ke belakang, waktu mereka lini tengahnya Fabiola cembak, apa mereka tampil bagus? Justru itu, di era Van Gaal apa mereka tampil bagus? Lu udah sebut sendiri, karena era ini era ini akan jadi patokan. Dan kita lihat. Tapi kan dia nggak bisa main bagus terus seperti itu. Bisa. Zaman era Johan Cruyff itu juga main bagus. Zaman era, tapi nggak sebagus era Pep lah. Different, nggak bisa lu bandingkan karena itu different era, oke? Kalau lu sekarang melihat apa yang dikatakan Haryo benar, karena pelatih-pelatih setelah Pep itu nggak lama semua nasibnya, karena mereka tidak bermain, mereka hanya mengandalkan hasil. Nah itu dia, karena mereka dituntut untuk tampil bagus, tekanannya dari beberapa fans ingin tampil bagus kan, mereka sudah tidak bisa lagi. Bukan tidak bisa, tidak mau. Sekarang Xavi benar dituntut untuk menang. Kemenangan ini akan menutup segala kekurangan. Oke. Maka dari itu gue selalu bilang, gue selalu ajarkan ke penonton gue di Just Talk, di Jebret Team, lu harus bisa pisahkan antara permainan dan hasil. Sekarang hasilnya bagus, I agree. What if nanti
untuk Barca hasilnya tidak begitu memuaskan. Akan ekstra dibantai, orang akan kembali lagi ke era Pep. Karena lu tidak main tiki taka, karena lu tidak main filosofi Barca, karena lu merubah filosofinya. Oke. Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Oke. Nah, kalau gue udah berkali-kali bilang, Xavi kalau tahun ini nggak jadi juara, bukan La Liga, bukan UCL, pecat. Karena kedalaman squad Barca lebih bagus daripada Madrid. Oke. Madrid punya nyali yang luar biasa untuk tidak beli banyak pemain, mengandalkan pemain muda. Sekarang bisa. Sampai kapan kita nggak tahu.